Selamat pagi, Bapak Ibu sekalian. Senang berjumpa dengan Bapak Ibu sekalian. Kiranya semuanya juga dalam keadaan baik-baik saja. Nah, Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan kali ini kita boleh bersama-sama berkumpul baik secara onsite maupun juga online. Itu menjadi sebuah anugerah dan kasih karunia daripada Tuhan. Oleh karena itu, mari kita memanjatkan doa kita, ya. Mari kita berdoa. Tuhan, inilah setiap kami bersyukur Tuhan bahwa Tuhan boleh mengumpulkan kami Tuhan dalam ruang Zoom ataupun juga dalam onsite tadi Tuhan. Biarlah Tuhan sendiri yang boleh hadir dan boleh menyapa setiap kami Tuhan. Tuhan, tolonglah hamba-Mu dalam segala keterbatasan, biar Roh Tuhan saja yang boleh memimpinnya. Hanya dalam nama Yesus kami naikkan doanya. Amin. Nah, sebelum kita merenungkan bersama-sama bagian dari Kejadian 39 ayat 1 dan 6 berkaitan dengan penyertaan Tuhan, kita akan menaikkan satu pujian yaitu Tiap Langkahku. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih-Nya memimpinku. Di tengah badai dunia menakutkan, hatiku tetap tenang teduh. Tiap langkahku, ku tahu yang Tuhan pimpin ke tempat tinggiku dihantarnya, hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa sorga yang bakal. Di waktu imanku mulai goyah, dan bila jalanku hampir sesat, ku pandang Tuhanku penebus dosa. Ku teguh sebab Dia dekat. Tiap langkahku, ku tahu yang Tuhan pimpin ke tempat tinggiku dihantarnya, hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa sorga yang bakal. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih-Nya memimpinku. Di tengah badai dunia menakutkan, hatiku tetap tenang teduh. Tiap langkahku, ku tahu yang Tuhan pimpin ke tempat tinggiku dihantarnya, hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa sorga yang bakal. Hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa sorga yang bakal.
Nah, dalam tiap langkah kita Tuhan senantiasa menuntun kita gitu ya. Meskipun kadang-kadang kita tidak menyadari ataupun merasakannya, tapi percayalah bahwa Tuhan senantiasa hadir dan ada di dalam setiap sisi kehidupan kita. Nah, nanti kita akan bahas lebih dalam lagi berkaitan dengan penyertaan Tuhan itu, seperti itu. Nah, sebelum kita membaca dan merenungkan, saya ajak Bapak Ibu sekalian untuk menaikkan doa kembali untuk memohon pertolongan daripada Roh Kudus. Mari kita berdoa sekali lagi. Tuhan, sekali lagi kami menghadap padamu Tuhan, memohon pertolongan-Mu Tuhan, biarlah Roh Kudus boleh memampukan kami mengerti akan kebenaran-Mu Tuhan. Terutama hamba-Mu Tuhan dalam segala kelemahan dan ketidakberdayaannya Tuhan, biarlah Tuhan sendiri yang memberikan kekuatan dan hikmat-Mu Tuhan. Sehingga apa yang boleh dikatakan semuanya datangnya daripada Engkau. Sehingga semuanya itu boleh menjadi sebuah kemuliaan bagi nama Tuhan. Tuhan, kami menyerahkan semuanya hanya dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Nah, baiklah kita akan membaca dari Kejadian 39 ayat 1 sampai dengan 6. Bapak Ibu sekalian, kita akan mau melihat satu tokoh gitu ya berkaitan dengan penyertaan Tuhan seperti itu gitu ya. Jadi kita akan melihat sisi kehidupan tokoh ini gitu ya, bagaimana Tuhan ada dan hadir di tengah-tengah perjalanan kehidupannya itu. Nah, Kejadian 39 ayat 1 sampai dengan 6. Saya akan bacakan bagi kita semua. Adapun Yusuf dibawa ke Mesir dan Potifar, seorang Mesir pegawai istana Firaun, kepala pengawal raja, membeli dia dari tangan orang Ismail yang telah membawa dia ke situ. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf, sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya, orang Mesir itu. Setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan, dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya, maka Yusuf mendapatkan kasih tuannya, dan ia boleh melayani dia. Kepada Yusuf diberikan kuasa atas rumahnya, dan segala miliknya diserahkannya pada kekuasaan Yusuf. Sejak ia memberikan kuasa dalam rumahnya dan atas segala miliknya kepada Yusuf, Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu karena Yusuf, sehingga berkat Tuhan ada atas segala miliknya, baik yang di rumah maupun yang di ladang. Segala miliknya diserahkannya pada kekuasaan Yusuf, dan dengan bantuan Yusuf ia tidak usah lagi mengatur apa-apa pun selain daripada makanannya sendiri. Adapun Yusuf itu manis sikapnya dan elok parasnya. Ya, demikianlah pembacaan firman Tuhan bagi mereka yang bukan hanya merenungkan, tapi juga melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau kita bicara soal tokoh Yusuf ini, mungkin Bapak Ibu sekalian juga cukup mengenal Yusuf gitu ya. Sangat terkenal cerita-ceritanya Yusuf seperti itu gitu kan ya. Nah, kita akan coba untuk menggalinya bersama-sama seperti itu ya. Izinkan saya menampilkan PowerPoint-nya ya. Nah, poin yang perlu kita perhatikan gitu ya dalam perikop kita ini ataupun bacaan kita ini gitu ya. Pertama, pada saat kita mau melihat ataupun belajar berkaitan dengan penyertaan Tuhan kepada diri Yusuf gitu ya, kita harus melihatnya juga secara keseluruhan bahwa ini adalah rencana pemeliharaan Allah atau berkaitan dengan pemeliharaan Tuhan atas umatnya gitu ya, umat yang mempercayai dan menyembahnya gitu ya, bangsa Israel gitu ya. Dan ini menjadi sebuah pemeliharaan melalui Yusuf gitu kan. Nah, begitu kita melihat gitu ya, mengingat perjalanan Yusuf sebagai anak yang dikasih oleh ayahnya tapi dibenci oleh saudara-saudaranya gitu ya. Kita bisa melihat bagaimana sebuah rencana penyelamatan bangsa itu dipersiapkan gitu. Nah, oleh karena itu kita akan mencoba melihat gitu ya perjalanan Yusuf yang terlihat itu seperti sebuah tangga yang menurun begitu kan ya. Nah, kayak gimana itu? Nih, sebentar ya. Nah, ini. Nah, coba kita melihatnya dari awal gitu ya. Bahwa sebenarnya dikarenakan kasih ayahnya kepadanya
dan juga mimpinya itu dimulai dengan mimpinya ada berkas-berkas yang nunduk gitu kan ya, terus bintang-bintang yang menyembah dia gitu kan ya. Nah, maka dia dibenci sama saudaranya itu seperti itu. Sehingga kebencian itu menimbulkan niat jahat kepada Yusuf gitu kan. Sehingga dia dimasukkan ke dalam sumur gitu kan ya. Sudah dibenci gitu kan ya. Terus kemudian pada waktu dia mau menghantarkan makanan buat saudara-saudaranya atau kakak-kakaknya itu, malah dia dijebloskan ke dalam sumur gitu kan. Dan bahkan sebelumnya dia mau dibunuh gitu kan, seperti itu. Nah, belum cukup sampai di sumur gitu kan ya, dia pun dijual di pedagang Ismail gitu kan ya, yang tadi kita baca gitu ya, di pedagang Ismail itu begitu. Nah, kalau kita menjadi keluar dari keluarga kita gitu ya, maka perasaan tidak nyaman kalau kita belum siap gitu ya, perasaan tidak nyaman itu akan sangat kuat sekali begitu. Ya, sama seperti kalau kita mengingat pada waktu Abraham dipanggil keluar gitu kan ya. Kalau di saat-saat itu gitu ya, di zaman itu seperti itu, keluarga adalah benteng dari keluarga itu gitu kan ya. Itu menjadi sebuah tempat yang paling aman di situ gitu kan, keluarga itu gitu ya, menjadi yang namanya keluarga itu. Sehingga pada saat mereka keluar atau keluar dari keluarga itu, maka keamanan ataupun juga segala rasa nyaman itu hilang seperti itu. Dan yang ada adalah kekhawatiran, kecemasan, dan ketakutan bahwa mereka akan bisa diserang, disakiti, ataupun juga tidak punya hak untuk apapun juga. Karena si Yusuf ini dijual sebagai budak, gitu kan ya. Budak di rumah Potifar, seperti itu. Dan bukan hanya sampai di situ, gitu kan ya. Dia nanti kalau kita baca kelanjutan dari bacaan kita tadi gitu ya, dia itu juga difitnah gitu oleh istri dari Potifar itu, sehingga dia akhirnya harus masuk ke dalam penjara seperti itu. Nah, ini kelihatannya itu situasinya begitu tidak nyaman gitu ya, tidak mengenakan bagi Yusuf, perjalanan Yusuf seperti itu. Dan kita melihat bagaimana perjalanannya yang penuh kesengsaraan gitu ya. Sudah mau enak-enak di rumah Potifar, malah difitnah gitu ya, dan dipenjara akhirnya seperti itu. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, pada saat kita mencoba untuk melihat gitu ya kondisi Yusuf begitu kan, yang dalam perjalanannya gitu ya, itu bukan bicara setahun 2 tahun, mungkin ini bertahun-tahun begitu kan, seperti itu gitu. Tapi hebatnya itu bagaimana dia tetap setia kepada Tuhan gitu ya. Bagaimana dia tetap setia kepada Allahnya ayahnya gitu kan ya. Allahnya kakeknya gitu, seperti itu gitu ya. Dia tetap setia sehingga apa yang kita baca tadi itu di pasal yang kedua gitu ya. Tetapi meskipun dia ada di negeri yang asing gitu ya, dia tidak punya hak gitu kan ya, dia seakan-akan terlepas dari semua kendali atas dirinya gitu kan. Dia bahkan tidak memiliki hak untuk dirinya seperti itu. Dan di tengah-tengah situasi yang seperti itu, Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang berhasil dalam pekerjaannya, dan maka tinggal ia di rumah tuan orang Mesir itu seperti itu. Dan apa yang terjadi setelah itu, setelah dilihatnya oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan, bahwa Tuhan membuatnya berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya itu, maka Yusuf mendapatkan kasih tuannya gitu kan. Ya, jadi Tuhan itu tidak membiarkan Yusuf gitu ya, Tuhan menyertai Yusuf gitu. Seperti di tengah-tengah situasi yang kalau kita melihat ini, aduh, ini sengsara banget ini Yusuf ini ya. Habis jatuh ketimpa tangga gitu kan ya. Terus kemudian kejatuhan batu bata gitu kan ya, kepletok gitu kan, seperti itu. Udah habislah dia gitu kan. Tapi di tengah segala sesuatunya itu gitu kan ya, Tuhan menyertai Yusuf gitu kan. Bahkan Bapak-Ibu sekalian, kalau kita bisa melihat dari sisi yang berbeda gitu ya. Apakah memang benar kehidupan Yusuf ini terus terasa penuh dengan kesulitan-kesulitan gitu ya. Nah, kadang kalau kita sudah dalam situasi yang tertekan, cemas, gitu ya, penuh persoalan dan tantangan berat, kita akan melihatnya hidup kita itu penuh dan terus-menerus dilanda oleh kesulitan-kesulitan seperti itu gitu ya.
Tapi tunggu dulu gitu ya Bapak Ibu sekalian. Kita mencoba untuk melihat dari sisi yang berbeda gitu ya. Nah, kita akan melihat dari mulai perjalanan Yusuf pertama gitu ya, pada waktu dia ada di dalam keluarganya gitu kan. Sebenarnya ada sukacita di situ karena dia mendapatkan kasih dari ayahnya seperti itu. Dia dicintai sang ayahnya gitu. Dan bahkan pada waktu dibenci oleh saudara-saudaranya dan saudara-saudaranya mau mencelakakan dia gitu, mau membunuh dia gitu kan, maka ada penyelamatan Ruben gitu. Kalau kita bisa lihat di pasal 37 gitu ya, ayat yang ke-21, di situ dikatakan bahwa Ruben ingin menolong sang adiknya itu gitu ya. Kita coba di pasal yang ke-21 dikatakan di situ, ketika Ruben mendengar hal ini, yaitu rencana untuk membunuh si Yusuf gitu ya, ia ingin melepaskan Yusuf gitu ya dari tangan mereka. Sebab itu katanya, janganlah kita bunuh dia gitu ya. Lagi kata Ruben kepadanya, janganlah tumpahkan darah, lemparkanlah dia ke dalam sumur yang ada di padang gurun ini. Tetapi janganlah apa-apakan dia. Maksudnya hendak melepaskan Yusuf dari tangan mereka dan membawa kembali kepada ayahnya. Gitu. Jadi di tengah-tengah situasi berbahaya itu, gitu ya, Ruben dipakai oleh Tuhan untuk menjaga si Yusuf ini, gitu kan. Meskipun pada akhirnya gitu kan ya, si saudara-saudaranya ini berhasil menjual gitu kan ya, menjual eh, Yusuf kepada pedagang Ismail itu, pedagang budak itu seperti itu. Sehingga dia harus pergi gitu ya sendirian gitu ya di usia 17 tahun gitu ya, usia remaja gitu kan, seperti itu, harus sendirian di negeri yang asing, tidak ada sanak keluarga gitu ya, tidak ada orang yang bisa dimintain tolong kalau dia mendapatkan persoalan apapun, bahkan dia tidak berhak atas dirinya gitu kan, seperti itu. Di situasi yang seperti itu gitu kan ya, dan akhirnya dia dijual di seorang pejabat Firaun, yaitu Potifar gitu. Tapi kita lihat tadi gitu ya, di ayat ke-39 ayat yang kedua, bahwa di sana Tuhan menyertai Yusuf gitu ya. Tuhan tidak meninggalkan Yusuf seperti itu. Dan bahkan pada waktu dia difitnah dan dimasukkan, dijebloskan ke dalam penjara gitu ya, apa yang terjadi di situ Bapak sekalian? Di ayat yang ke-21, 39 ayat ke-21 dikatakan, tetapi Tuhan menyertai Yusuf gitu ya. Bukan hanya di rumah Potifar, tapi pada saat dia mengalami kesengsaraan di penjara pun, Tuhan tetap menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setianya kepadanya dan membuat Yusuf kesayangan kepala penjara itu. Sehingga gitu ya, sebab itu kepala penjara mempercayakan semua tahanan dalam penjara itu kepada Yusuf, dan segala pekerjaan yang harus dilakukan di situ dialah yang mengurusnya gitu. Luar biasa ya. Di tengah situasi yang kalau tadi kita melihat itu turun terus gitu ya, tapi ada tangan Tuhan, ada penyertaan Tuhan, ada campur tangan Tuhan yang senantiasa hadir di setiap peristiwa-peristiwa itu gitu. Dan terlebih lagi gitu ya, pada saat dia di dalam penjara itu menjumpai si juru roti dan juru minum gitu ya, dan kemudian dia menyelamatkan juru minum dengan mengartikan mimpinya itu, begitu kan? Itu. Nah, terus dia akan ngomong gitu ya sama juru minumnya. Juru minum gitu ya, kalau kamu selamat, tolong gitu ya, ingat-ingat saya gitu kan. Apa yang terjadi Bapak sekalian? Dia dilupakan, wah, sekali lagi gitu kan. Sesuatu yang tidak enak kan kalau kita dilupakan gitu kan, padahal kita sudah membantu orang itu seperti itu gitu. Tapi memang waktu Tuhan itu adalah waktu yang terbaik gitu ya. Pada saat Firaun bermimpi gitu kan, pada saat Firaun bermimpi, si juru minum ini jadi mengingat kembali gitu kan ya. Oh iya, ada budak Israel dari Israel gitu kan ya, dari tanah Kanaan gitu kan, yang bisa mengartikan mimpi gitu kan. Dan dipanggillah si Yusuf itu. Dan Yusuf mengartikan mimpi Firaun itu bahwa akan ada 7 tahun kelimpahan dan 7 tahun kelaparan gitu. Dan dari sana gitu kan ya, kita bisa melihat di ayat 41 sampai 33, setelah Yusuf gitu ya mengartikan semuanya itu, kemudian Yusuf juga dengan
hati-hati memberikan nasihat kepada si Firaun gitu kan ya. Apa yang harus dilakukan setelah tahu makna daripada mimpinya itu gitu. Nah, itu di ayat yang ke-33 dikatakan gini. Oleh sebab itu, baiklah Tuan Firaun mencari seorang yang berakal budi, bijaksana, dan mengangkatnya menjadi kuasa atas tanah Mesir. Seperti itu. Jadi dia tidak, wah sini aku aja, enggak loh, gitu kan ya. Dia hanya di sana datang gitu ya dalam pemahaman dan pikiran bahwa dia cuma mengartikan mimpi Firaun. Setelah itu balik lagi ke penjara gitu, ke kehidupan sehari-hari di penjaranya seperti itu. Dia tidak membayangkan Bapak-Ibu sekalian bahwa dia akhirnya akan dijadikan raja muda gitu kan. Tapi raja muda atau posisi itu seakan-akan gitu ya sudah memang disediakan dan harus yang mengisi adalah si Yusuf gitu ya. Kenapa ya? Coba kita lihat di ayat yang ke-37 gitu ya. Pasal 41 ayat yang ke-37 dikatakan begini. Usul ini perkataan Firaun setelah mendapatkan advice itu gitu ya. Usul itu dipandang baik oleh Firaun dan oleh semua pengawalnya gitu kan ya. Lalu berkatalah Firaun kepada para pegawainya, mungkinkah kita mendapat orang yang seperti ini? Seorang yang penuh dengan roh Allah gitu kan. Kata Firaun kepada Yusuf, oleh karena Allah telah memberitahukan semua ini kepada kamu, tidak ada orang yang demikian berakal budi dan bijaksana seperti engkau. Engkaulah menjadi kuasa atas istanaku dan kepada perintahmu seluruh rakyatku akan taat. Hanya tatah inilah kelebihan daripadamu. Gitu. Luar biasa ya, gitu kan. Ini seakan-akan memang kan mimpi Firaun sudah ditanyakan kan gitu ya ke semua pegawai, ke semua juru sihirnya si Firaun gitu kan ya. Tidak juru orang pandainya Firaun tidak ada yang bisa di negeri itu gitu kan. Mengartikan mimpi itu gitu kan. Seperti itu. Selain si Yusuf ini seperti itu. Sehingga itu seakan-akan itu memang disediakan kepada Yusuf gitu kan. Dan setelah itu apa yang terjadi gitu ya? Apakah Yusuf setelah itu besar kepala gitu kan ya? Terus kemudian dia bisa melakukan dengan semena-mena? Enggak ya. Dia bertanggung jawab dengan apa yang harus dia lakukan itu gitu ya. Kepercayaan dari Firaun itu dia lakukan dengan sebaik-baiknya. Di mana 7 tahun masa kelimpahan itu dia menghimpun gandum-gandum di dalam lumbung-lumbungnya, membangun lumbung-lumbung negeri itu gitu kan. Sehingga pada waktu 7 tahun masa kelaparan gitu ya dia bisa membuka lumbung-lumbung itu dan kemudian dia bisa menjaga semua bangsa Mesir itu gitu kan bisa selamat dan survive gitu kan. Bahkan bangsa-bangsa yang lain gitu ya yang melihat bahwa oh itu loh di Mesir ada seorang raja muda yang bijaksana gitu ya. Mereka punya makanan di sana. Maka diutuslah kakak-kakaknya gitu kan ke Mesir gitu ya untuk membeli gandum itu seperti itu. Dan pada saat itu pun begitu kan ya, si Yusuf tidak menggunakan kesempatan itu untuk menghukum dan menghabisi nyawa saudara-saudaranya yang telah menyakiti dia, yang seakan-akan kalau kita bisa melihat itu ya gara-gara mereka gitu ya, kedengkian mereka itulah gitu ya, semua peristiwa yang tidak mengenakan itu terjadi atas diri Yusuf seperti itu. Tapi Yusuf benar-benar melihat bagaimana cara Tuhan melihat segala sesuatu yang terjadi gitu. Apakah Yusuf tahu pada saat dia di rumah Potifar, di penjara bahwa dia akan jadi raja muda? Enggak, gitu. Dia nggak tahu gitu. Itulah kehebatan Yusuf yang dengan setia gitu kan ya dan percaya kepada Allahnya. Dan pada akhirnya Tuhan menolong untuk memelihatkan segala sesuatunya itu bahwa Yusuf gitu ya diizinkan mengalami semuanya itu gitu ya peristiwa-peristiwa itu gitu kan karena untuk memelihara kehidupanlah dia harus berjalan terlebih dahulu ataupun pergi terlebih dahulu ke tanah Mesir seperti itu. Ya, jadi bagaimana Yusuf bisa melihat bahwa sebenarnya semuanya ini adalah karena
penyertaan Tuhan gitu kan. Dalam rencana besar Allah itu gitu ya, untuk menyelamatkan bangsa itu. Disitulah Yusuf bisa bertahan gitu ya. Karena Yusuf tahu gitu ya, bahwa Yusuf tidak pernah sendiri. Bahwa Yusuf disertai oleh Tuhan. Meskipun dia nggak tahu di akhirnya seperti apa. Tapi kepercayaannya bahwa dia tidak sendirian itu. Itulah yang membuat dia menjadi tetap survive di tengah setiap peristiwa yang menyedihkan dalam kehidupannya itu. Di tengah segala ketidaknyamanan yang dia harus terima, harus telan gitu kan istilahnya gitu. Maka Bapak sekalian, pada saat kita mencoba untuk melihat hal itu gitu kan ya, kita boleh melihat gitu ya, bagaimana tangan Tuhan tidak meninggalkan gitu kan Yusuf ini gitu. Tetapi dalam perjalanan itu dia senantiasa hadir. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, eh, pada saat kita melihat gambaran kehidupan Yusuf yang naik turun ini gitu ya, itu juga bisa menjadi sebuah gambaran kita gitu ya. Bahkan mungkin saat ini kita juga sedang dalam keadaan yang penuh dengan ketertekanan dan kecemasan gitu ya. Seperti tangga Tuhan Yusuf, seperti tangga Yusuf yang tadi terus menurun itu begitu. Nah, kalau begitu bagaimana gitu ya? Bagaimana kita menyikapi? Ada dua hal. Yang pertama, mungkin kita tidak menyadari bahwa sebenarnya di balik semuanya itu ada peran atau campur tangan Tuhan di dalamnya. Dan kenapa kadang-kadang kita tidak melihat hal itu begitu kan ya? Kenapa kita tidak bisa melihat bahwa sebenarnya Tuhan hadir gitu ya di tengah-tengah situasi yang begitu menggentarkan hati kita gitu kan ya. Seringkali kita tidak menemukan Tuhan dan seringkali juga kita merasa Tuhan itu terlalu jauh gitu kan. Sehingga tidak mendengar doa-doa kita, sehingga tidak bertindak gitu kan ya untuk membukakan jalan, seakan-akan Tuhan diam melihat kesengsaraan kita gitu kan. Seringkali kita dapat melihat campur tangan Tuhan karena kita juga tidak benar-benar berlatih untuk melihat hal-hal itu. Nah, bagaimana caranya gitu? Maka marilah kita mencoba untuk memaknai setiap peristiwa dalam hidup Anda, dan saat Anda menemukan peristiwa-peristiwa itu, temukan Allah di dalamnya. Di mana Allah saat peristiwa itu terjadi dan apa maksud Allah? Apa yang mesti saya pelajari di situ? Dengan kita melakukan ini, sebenarnya kita melatih diri kita. Di saat-saat senang ataupun susah gitu ya, kita tahu bahwa Tuhan itu senantiasa hadir dan menyertai perjalanan kita. Sehingga itu membuat kita waktu diperhadapkan dengan tantangan yang berikutnya, yang mungkin kita tidak melihat bahwa ada jalan di sana di tengah kabut yang begitu pekat gitu ya. Tapi dalam pengalaman-pengalaman kita kemarin gitu ya, bahwa tangan Tuhan selalu ada gitu kan. Maka kita akan lebih tegap gitu ya, lebih mantap untuk berjalan gitu ya, karena kita tahu bahwa Tuhan pun pasti juga akan menyertai kita gitu. Nah, satu hal yang saya boleh ambil dari buku panduan kami gitu ya di Komisi Anak seperti itu, dalam pengalaman hidup gitu kan, merupakan jadi bagian penting yang menolong seseorang merefleksikan karya dan penyertaan Allah gitu ya. Jadi pengalaman hidup kita gitu ya, pasti Bapak Ibu sekalian penuh dengan pengalaman hidup dan kaya akan pengalaman hidup. Maka pengalaman itu tidak hanya bukan hanya lewat begitu saja, enggak. Tapi perlu kita refleksikan gitu ya, bagaimana karya dan penyertaan Tuhan itu hadir di sepanjang kehidupan kita itu gitu kan. Bukan hanya sekedar lewat habis ya sudah hilang lenyap gitu loh. Tapi apa gitu loh? Ada apa di balik semuanya itu gitu ya. Di mana Tuhan di balik semuanya itu gitu kan. Melalui setiap pengalaman hidup baik suka maupun duka gitu kan. Seseorang diharapkan dapat menemukan Allah dalam setiap peristiwa itu gitu kan. Ini penting sebab ada banyak orang ketika menghadapi situasi sulit atau pengalaman hidup yang tidak menyenangkan, mereka lupa bahwa Allah tetap menyertai mereka dan tidak pernah meninggalkan mereka gitu kan. Apa akibatnya kalau kita tidak tidak belajar untuk memaknai dan mencari Tuhan dalam setiap pengalaman-pengalaman hidup kita gitu ya?
maka kita akan menjadi orang yang mudah putus asa, Bapak Ibu sekalian gitu ya. Menjadi mudah kecewa dan hilang harapan. Sebaliknya, ketika seseorang dapat merasakan bagaimana penyertaan Allah hadir dalam setiap peristiwa-peristiwa itu, gitu ya, baik itu sedih, susah, gitu ya, ataupun senang, bahagia, gitu kan, bahkan yang terburuk sekalipun, ia memiliki kekuatan dan pengharapan untuk bertahan dan menghadapi setiap kesulitan dan persoalan yang ia hadapi itu, gitu. Sampai tiba waktunya seseorang percaya bahwa Allah adalah Immanuel. Ia Allah yang hadir dan selalu beserta dengan anak-anaknya. Gitu. Maka Bapak sekalian, bukan hanya saya ajak mendengarkan gitu ya, tapi saya ajak juga Bapak sekalian yang berkenan gitu ya. Mari kita mencoba untuk belajar gitu ya, melihat penyertaannya di tengah kabut yang menghadang gitu ya. Nah, kadang-kadang baik susah maupun senang pun gitu di tengah situasi yang senang pun kadang-kadang kita tidak bisa melihat Allah gitu ya, karena kita hanya apa namanya melihat keinginan kita yang terpenuhi gitu ya, kita terlalu gembira sehingga kita melupakan Allah, bisa jadi seperti itu gitu ya, bukan hanya pada waktu susah dan bahkan di susah pun gitu ya, kadang-kadang kita lupa Allah juga karena begitu pahitnya seperti itu gitu. Nah sekarang coba Bapak-Ibu sekalian dia ambil saat hening sejenak gitu kan ya. Ingat dua peristiwa, ya, dua peristiwa di mana Anda merasa begitu sedih, tertekan dalam titik terendah Anda, gitu ya. Pada saat apa itu, gitu kan? Atau kapan itu, gitu ya? Waktu Anda kecil kah? Atau Anda remaja kah? Atau pemuda, dewasa, atau di saat-saat ini? Coba Anda ambil saat hening sejenak, coba renungkan sejenak. Anda bisa pause dulu, gitu kan ya. Terus kemudian Anda buat gitu ya. Dua peristiwa aja. Diingat-ingat kembali. Di-recall kembali ya gitu ya. Peristiwa-peristiwa yang membekas begitu membekas ya. Yang mungkin Anda merasa kesedihan ataupun kegalauan, kegentaran itu kalau diingat lagi itu masih terasa gitu. Nah, terus lihat saat apa itu? Oh, waktu kecil. Waktu kecil saya saat itu ditinggal oleh orang tua saya misalnya gitu. Atau oh saat pemuda, saat saya ditolak gitu ya, gitu seperti itu. Nah, kalau sudah nanti berikan penilaian tingkat kesedihannya gitu ya. 1 sampai 5. 5 paling sedih, satu ya biasa-biasa, ya sedih tapi biasa begitu. Nah, itu dari 1 sampai 5 tingkatnya yang peristiwa pertama itu berapa, peristiwa kedua berapa. Silakan. Ini juga di pause aja kalau namanya. Kalau sudah, yang kedua coba sekarang ingat juga dua peristiwa yang Anda merasa begitu bahagia, begitu senang, terharu, dan begitu merasa bersyukur seperti itu. Nah, diingat lagi saat apa itu? Kapan itu peristiwanya? Itu kecil, besar, remaja gitu kan ya, atau waktu dewasa gitu kan ya, atau di saat-saat ini. Sama juga yang berikutnya, beri tingkatan juga seberapa sukacita yang Anda rasakan dalam peristiwa itu. 1 sampai 5. 5 paling sukacita. 1 ya senang gitu. Tapi 5 ini yang sangat bersukacita. Berbahagia. Di pause juga ya. Nah, kalau sudah, nih. Ketiga jawab, yang ketiga ya, ini kan tadi kedua, terus ini yang ketiga. Terus jawab untuk keempat peristiwa tadi gitu ya, 2 yang sedih, 2 yang senang gitu ya. Jawab pertanyaan di bawah ini ya. Nih, nih pertama, di manakah Tuhan saat kejadian itu terjadi? Coba direnungkan gitu ya. Saat peristiwa itu terjadi, kira-kira di mana Tuhan? Bisa di pause gitu ya. Terus, apa maksud Tuhan mengizinkan peristiwa atau kejadian itu terjadi? Kira-kira coba temukan. Apa maksud Tuhan mengizinkan peristiwa atau kejadian itu terjadi? Terus yang ketiga,
Apa kira-kira yang mau Tuhan sampaikan atau ajarkan atau lakukan melalui kejadian-kejadian tersebut? Apa kira-kira yang mau Tuhan sampaikan, ajarkan, lakukan melalui kejadian-kejadian tersebut? Sudah? Ya. Dengan kita bisa melihat dan menemukan Allah di situ, itu akan menolong kita gitu ya. Kalau dulu saya disuruh membuat satu bagan gitu ya, panjang gitu ya, dari mulai kecil katanya. Dari mulai 0 tahun sampai kamu merasakan gitu kan ya. Nah, itu apa ini ya, sedih, senang gitu ya, itu grafiknya naik turun seperti perjalanan si siapa si Yusuf gitu kan ya. Naik turun seperti itu. Ini sebentar. Nah, perjalanannya naik turun. Nah, eh, setelah itu eh, apa yang terjadi gitu ya, terus kemudian kita disuruh melihat gitu ya, di mana Tuhan dalam setiap pengalaman-pengalaman hidup itu sampai dengan hari ini seperti itu. Maka kita akan bisa melihat bagaimana tangan penyertaan Tuhan sebenarnya selalu ada dan turut serta ada campur tangan Tuhan dalam kehidupan, dalam peristiwa-peristiwa di setiap uh, peristiwa yang Tuhan izinkan terjadi itu. Terakhir, Bapak Ibu sekalian tahu ini Nick Vujicic ya, seorang motivator gitu ya, yang dia tanpa dua tangan, tanpa kaki gitu ya, punya cuma sirip gitu ya, kayak kakinya itu kayak sirip gitu kan, seperti itu gitu kan. Dia pada waktu remaja dia hampir mau bunuh diri gitu ya, tapi akhirnya setelah dia melihat bahwa dia diperlihatkan gitu ya, dia dicelikan matanya gitu kan ya, bahwa Tuhan punya rencana atas hidupnya gitu kan. Maka di tengah apa namanya depresinya dia, di tengah segala apa tekanannya dia karena dia cacat dan mungkin diolok-olok gitu ya, dan merasa tidak berguna, tidak apa namanya istilahnya itu buat apa gitu kan ya, dia dilahirkan gitu ya kalau hanya untuk menjadi beban gitu ya, dan segala macamnya itu. Dan pada akhirnya dia menemukan gitu ya apa yang Tuhan mau gitu ya, apa yang Tuhan rencanakan dalam kehidupannya gitu kan. Maka dia kemudian mengatakan sebuah statement yang menurut saya ini menjadi sesuatu yang bisa kita pegang juga gitu kan ya, untuk terus melangkah bersama dengan Tuhan, yaitu ini: just because I don't understand God plans does not mean that He is not with me. Kalau dalam bahasa Indonesianya yang saya boleh apa terjemahkan gitu ya, bukan karena kita tidak dapat melihat ataupun mengerti gitu apa rencana Tuhan dalam hidupku gitu ya, atau tidak bisa melihat gitu kan ya bagaimana planningnya Tuhan, bukan berarti gitu kan bahwa Tuhan tidak bersama dengan aku. Mungkin ini juga sangat cocok di saat-saat perjalanan Yusuf gitu ya, yang saat di dalam sumur, terus kemudian mungkin dijual, dan perjalanan dia ke negeri yang tidak tahu gitu kan ya, dalam pasti ada kegalauan, ada ketakutan seperti itu. Dan kemudian di rumah Potifar, terus kemudian di dalam penjara gitu kan. Mungkin dia nggak ngerti apa sih maksudmu Tuhan, apa Tuhan gitu. Tapi di tengah pertanyaan atau ketidakmengertiannya Yusuf itu, bukan berarti Tuhan tidak menyertai dia. Bukan berarti Tuhan meninggalkan dia. Sama, hal ini pun juga disampaikan kepada setiap kita. Bukan berarti kalau kita mengalami semuanya dan tidak melihat pertolongan Tuhan, ataupun kita tidak melihat tanda-tanda selesainya semua kegelisahan kita ini, kekhawatiran kita ini, gitu ya, dan kita tidak bisa melihat bagaimana tangan Tuhan bekerja, gitu kan? Bukan berarti bahwa Tuhan tidak beserta dengan kita. Tuhan menyertai setiap kita.
di saat senang, di saat duka. Apa buktinya? Buktinya adalah karya Tuhan dalam sepanjang hidup Anda. Maka lihatlah, carilah Tuhan dalam perjalanan kehidupan Anda. Maka Anda akan menemukan betapa baiknya Tuhan itu. Kasihnya tiada berkesudahan. Dalam duka, dalam suka, di saat kita ingat, di saat kita tidak mengingatnya, di saat kita terasa jauh sama Tuhan, di saat kita merasa Tuhan tidak mendengar kita, ataupun di saat Tuhan tidak memperdulikan kita, tidak berarti Tuhan meninggalkan kita. Tuhan ada dan senantiasa menyertai kita. Amin. Jalan hidup tak selalu tanpa kabut yang pekat, namun kasih Tuhan nyata pada waktu yang tepat. Mungkin langit tak terlihat oleh awan yang tebal, di atasnya lah membusur pelangi kasih yang kekal. Habis hujan tampak pelangi bagai janji yang teguh, di balik duka menanti pelangi kasih Tuhanku. Jika badai menyerangmu, awan turun menggelap, carilah di atas awan pelangi kasih yang tetap. Lihatlah warna-warninya, lambang cinta yang besar. Tuhan sudah beri janjinya, jangan lagi kau gentar. Habis hujan tampak pelangi bagai janji yang teguh, di balik duka menanti pelangi kasih Tuhanku. Habis hujan tampak pelangi bagai janji yang teguh, di balik duka menanti pelangi kasih Tuhanku. Tuhan, inilah setiap kami, Tuhan. Kami bersyukur untuk setiap penyertaan Tuhan yang mungkin kami tidak sadari,
yang mungkin kami merasa bahwa kami ditinggalkan oleh Engkau dan dibiarkan sendirian untuk tetap tinggal dalam keterpurukan kami, dalam ketidakmampuan kami, dalam kesengsaraan kami, Tuhan. Tuhan tolong untuk kami diingatkan kembali apa yang Tuhan sampaikan di pagi hari ini, Tuhan. Sebagaimana Yusuf di tengah semua kejadian-kejadian, peristiwa-peristiwa yang tidak mengenakan yang Tuhan izinkan terjadi, Tuhan menyertai Yusuf. Dan Tuhan pun juga akan senantiasa menyertai kami. Dan biarlah kami boleh belajar seperti Yesus untuk tetap percaya dan setia kepada Tuhan. Bahwa Tuhan tak pernah meninggalkan kami. Nah, karena itu ya Bapa, ajar kami untuk terus belajar untuk memaknai pengalaman demi pengalaman hidup yang Tuhan izinkan terjadi. Dan mencari Engkau, mencari apa yang Tuhan rencanakan dalam setiap peristiwa-peristiwa itu. Dan apa yang Tuhan mau untuk kami lakukan, untuk kami kerjakan dalam perjalanan kami ke depan. Tuhan, kami juga berdoa untuk persekutuan doa pagi. Bagaimana Tuhan juga memakai persekutuan doa pagi, Tuhan, untuk membangun iman setiap jemaat-Mu, Tuhan. Maka Engkau sendiri akan memberkati. Engkau akan menopang jalannya persekutuan ini. Sehingga makin banyak umat-Mu boleh terus bertumbuh dan bertumbuh dalam pengertian akan Engkau. Kami juga berdoa untuk majelis jemaat-Mu, Tuhan, dalam segala kebijaksanaannya, Tuhan. Bila Tuhan sendiri yang senantiasa menaungi mereka dengan hikmat-Mu, Tuhan, dan pengertian-pengertian-Mu. Berikan mereka kekuatan, Tuhan. Berikan mereka juga semua kesehatian, Tuhan, untuk melihat dan untuk tunduk kepada Tuhan dalam setiap langkah pelayanan bersama mereka. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami, Tuhan, dalam segala perjuangan untuk memulihkan situasi setelah mengalami pandemik yang cukup lama, Tuhan. Biarlah Tuhan juga yang menolong, sehingga setiap segi-segi kehidupan berbangsa dan bernegara sedikit demi sedikit boleh dipulihkan, Tuhan. Dan tak lupa kami juga menyerahkan setiap Bapak Ibu sekalian, yang jemaat kami yang mungkin dalam pergumulan-pergumulan, Tuhan, baik itu sakit penyakit maupun juga pergumulan perekonomian, keluarga, ataupun juga masa depan, Tuhan. Biarlah Tuhan juga yang menyertai, Tuhan juga yang menjagai dan memelihara mereka. Menunjukkan bahwa Tuhan tak pernah tinggal diam, Tuhan tak pernah meninggalkan mereka. Kami menyerahkan semuanya ini, Tuhan. Doa yang jauh daripada sempurna ini hanya dalam satu nama, Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Terima kasih, Tuhan memberkati.